Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap semangat walau di rumah saja dan sebagai ikhtiar kita untuk melawan COVID-19. Jumpa lagi dalam materi BK. Dalam kesempatan ini, Ibu akan sharing tentang minat dan bakat. Dan ini bagian dari bagaimana memahami diri kita ya. Mengenali bakat dan minat sejak dini amat membantu usaha kita untuk meniti karir sehingga kelak karir yang kita jalani benar-benar sesuai dengan minat kita. Dengan demikian, kita bisa menjalani karir dengan enjoy, tanpa tekanan. Karena yang kita rencanakan, kita laksanakan, yang kita kembangkan semuanya sesuai dengan minat yang ada dalam diri kita. Dalam diri kita ada bakat yang setiap orang punya. Apa itu bakat? Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun, hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Contoh, seorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisnya dibanding seseorang yang kurang berbakat. Jenis-jenis bakat antara lain ada bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya, setiap orang memiliki. Bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya, tidak semua orang memiliki, misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, olahraga, fotografer. Ada beberapa kategori minat. Minat mekanikal. Minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan mesin, alat-alat, dan perkakas. Contohnya menjadi insinyur sipil, montir. Ada minat outdoor. Minat terhadap aktivitas yang dilakukan di luar atau di lapangan, atau pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal rutin di luar, seperti nelayan, supir, bertani di sawah, pesepak bola, dan lain-lain. Ada minat medikal. Minat terhadap aktivitas yang terkait dengan pengobatan, mengurangi akibat. Contohnya dokter ahli bedah, perawat, farmasi, fisioterapi, dan lain-lain. Ada minat praktikal. Minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan praktis yang bisa dilakukan dengan keterampilan. Contohnya karya pertukangan, ahli bangunan. Ada minat klerikal. Minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan tugas-tugas rutin yang memerlukan ketelitian dan ketetapan dalam perhitungan. Contohnya manajer bank, sekretaris perusahaan, pegawai. Ada minat sosial service. Minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Keinginan menolong, membimbing dan menasihati, keinginan mengerti orang lain, dan mempunyai ide. Ada minat musikal. Minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan musik, baik memainkan, mendengarkan, bernyanyi atau membaca sesuatu yang berhubungan dengan musik. Penghargaan terhadap musik, contohnya pemain musik, komponis, guru musik, dan penikmat musik. Ada minat literari. Minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan buku-buku, kegiatan membaca, mengarang, contohnya wartawan, pengarang, penyair, penulis nario, dan lain-lain.
Minat estetik, minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan keindahan, bersifat seni, dan menciptakan sesuai yang bernilai seni. Contohnya seniman, artis, arsitek, perancang. Ada minat personal contact, minat yang berkaitan dengan manusia, diskusi, membujuk, bergaul dengan orang lain, atau sesuatu yang membutuhkan kontak dengan masyarakat. Contoh bidang penjualan atau sales, konselor, motivator, broker. Ada minat saintifik, minat yang berkaitan dengan kreativitas dan analisis, penyelidikan, eksperimen, kimia, dan pengetahuan umum lain. Contohnya ilmuwan, insinyur, ahli biologi. Ada minat komputasional, minat yang berkaitan dengan angka-angka, seperti akuntan, ahli statistik, auditor, guru matematik, kasir. Nah, dari paparan itu, kira-kira gambaran minat kita yang mana ya? Kategori yang 1, 2, atau 3? Bagaimana kita tahu tentang minat kita? Ada 2 cara umum yang dilakukan. Seperti halnya bakat, minat pun bisa diketahui secara awam dengan merasakan keinginan kuat kita terhadap suatu bidang. Maka sebenarnya disitulah letak minat kita. Sementara secara ilmiah, cara yang umum digunakan untuk mengetahui minat seseorang dengan tes minat. Tes minat ini tersusun dalam bentuk seperangkat alat ukur yang telah diuji keahliannya secara ilmiah, di mana hasilnya sangat kecil kemungkinan salahnya. Dari hasil tes minat ini akan tergambar secara ilmiah minat kita. Kemudian masuk kategori apa? Kemudian dari hasil itu kita mendapat saran, sebaiknya aktivitas apa yang harus kita tekuni agar sukses karir di masa depan. Kalau kita sudah ketahui, maka langkah berikutnya adalah memberi ruang agar minat itu mendapat kesempatan untuk terpenuhi dalam bentuk aktivitas yang sesuai, sehingga akan menghasilkan suatu keahlian yang amat berguna bagi karir kita. Ada faktor pendukung dalam berkembangnya bakat dan minat. 1. Faktor intern, terdiri dari faktor genetik atau bawaan. Faktor bawaan, faktor ini merupakan faktor yang mendukung berkembangnya individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada kita dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Faktor bawaan ini sebagai faktor pertama munculnya bakat. Dari segi biologi, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan, segala tindakan dan verbal, intelektual, sekuensial, teratur rapi, dan logis. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan masalah spasial, non-verbal, estetik, dan artistik, serta atletis. Ada faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi kita tergantung pada diri dan emosi kita sendiri. Hal ini akan membantu kita dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Lalu, berkembangnya bakat dan minat dipengaruhi oleh faktor ekstern, yaitu ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi kita. Ada lingkungan sekolah.
Suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi perkembangan minat dan bakat, karena di lingkungan ini minat dan bakat kita dikembangkan secara intensif. Ketiga, lingkungan sosial, suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, kita akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Hal-hal yang perlu dicermati dalam mengembangkan minat dan bakat remaja antara lain mengikuti minat teman. Mengikuti minat teman. Usia remaja adalah masa perkembangan yang ditandai dengan solidaritas tinggi terhadap teman-teman sebayanya. Remaja yang kurang memahami siapa dirinya memiliki kebutuhan yang besar untuk berada dan diakui dalam kelompoknya. Hal ini seringkali membuat remaja mengikuti minat temannya, memilih bidang yang sebenarnya kurang sesuai dengan bakat serta minat pribadinya. Untuk memilih bidang-bidang yang akan dikembangkannya, remaja perlu berdiskusi, mencari masukan, dan bertukar pikiran dengan kedua orang tuanya. Dan penelusuran minat dan bakat secara dangkal memperhatikan kelebihan dan minat membutuhkan usaha yang serius dan berkesinambungan. Penelusuran dan penjajakan yang dangkal dapat menyesatkan. Misalnya, saya merasa bakat saya di bidang musik karena saya suka sekali mendengar musik. Saya suka traveling dan kelihatannya menyenangkan menjadi pemandu wisata. Bisa jalan-jalan, makanya saya akan memilih sekolah pariwisata. Alasan-alasan untuk memilih studi lanjutan sebagaimana contoh di atas tidak cukup kuat dan membutuhkan penelusuran yang lebih jauh, baik untuk bidang studi yang akan dipilih maupun dari kemampuan, minat, dan kepribadian remaja. Dengan mengembangkan minat dan bakat, remaja akan semakin menyadari mengenai apa yang ia suka dan mampu lakukan, dan akan menjadi lebih jelas pendidikan dan pekerjaan apa yang mungkin akan ditekuninya, disertai dengan pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan dirinya, sehingga ia bisa menentukan pilihan yang tepat dan menyiapkan diri untuk menggapai impiannya. Bakat dan minat hanya dapat diketahui dari diri sendiri. Faktor yang mempengaruhi bakat dapat diperoleh dari keturunan, belajar, dan latihan. Bakat dan minat erat kaitannya. Setelah mengetahui bakat yang ada dalam dirinya, kita juga harus meminatinya dengan cara mau berusaha dan mempelajari bakat yang ada dalam diri kita. Minat seseorang mengenai suatu bidang bisa muncul dimulai karena tahu, kenal, dan kemudian merasa tertarik untuk mengetahui seluk-beluk bidang tersebut. Kesempatan adalah waktu, karena ia hanya datang sekali. Kesempatan adalah peluang, karena kalian dapat mengambil dan mengabaikannya. Kesempatan adalah keluasan, karena ia membuka jalan-jalan baru di masa depan. Di hadapan kalian, belajar pintu-pintu kesempatan tak terhingga yang terbuka lebar. Karenanya, putuskanlah yang terbaik bagi kalian. Nasib tidak memihak pada siapa-siapa, melainkan pada keputusan kita. Jika ternyata minat sudah kita ketahui, demikian juga dengan bakat kita, maka langkah selanjutnya adalah memadukan antara keduanya melalui aktivitas yang tepat, usaha keras, terarah, terprogram. Langkah konkretnya misalnya ketika sekarang kita kelas 9, maka dari hasil tes fisiologi dan pemahaman diri kita mempunyai bakat dan minat di bidang tertentu, maka kita dapat merumuskan studi lanjut yang harus kita tempuh, aktivitas yang kita tekuni, dan lingkungan yang saling mendukung, fasilitas yang bisa mendukung, teman pergaulan yang mendukung.
Di mana kita bisa mendapatkan tempat mengembangkan bakat minat kita? Kemana kita harus berkonsultasi untuk keberhasilan perkembangan bakat minat kita? Siapa yang bisa mendukung berkembangnya bakat dan minat kita? Jawabannya ada banyak alternatif untuk itu. Antara lain dengan masuk klub sesuai dengan bakat minatnya, misalnya ekskul. Misalnya yang bakat minat umpamanya masuk olahraga, bisa ikut ekskul cooking class, teknologi, dan sebagainya. Atau klub-klub lain yang mendukung minat kita. Kemudian kita juga bisa konsultasi pada konselor sekolah, pada orang-orang sukses di bidangnya, sesuai dengan minat kita. Teman sebaya yang sama bakat dan minatnya juga bisa menjadi pendukung suksesnya perkembangan minat bakat kita. Mereka akan jadi teman yang asik untuk bertukar pikiran dan sama-sama melakukan aktivitas sesuai dengan bakat kita tanpa rasa sungkan. Itu akan bisa menjadi sumber energi yang tak bisa dianggap ringan untuk perkembangan minat dan bakat kita. Yang tak kalah penting adalah dukungan orang tua. Orang tua yang amat dekat dengan kita, yang melahirkan kita, membiayai kita, maka mendapatkan dukungan darinya merupakan suatu keniscayaan. Sebaiknya hindarkan konflik dengan orang tua, karena dengan merekalah yang mendukung semua apa yang kita cita-citakan. Nah, demikian yang bisa Ibu paparkan dengan pertemuan BK hari ini. Tugasnya jawablah kira-kira apa bakatmu. Untuk kesuksesan berkembangnya bakat, maka kalian akan apa? Dan sebutkan ada 12 jenis minat. Silakan jawab di screenshot grup ya. Ibu tunggu. Ibu akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan ini ada manfaatnya buat kalian.